Tangis malam di mobil Raka. Mobil hitam Raka meninggalkan halaman rumah Rosalina. Lampu-lampu perumahan mewah melewati jendela dengan cepat. Namun hening memenuhi ruang mobil. Evelyn duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Air matanya jatuh diam-diam, tanpa suara. Tapi Raka melihat semuanya. Ia tak sanggup melihat Evelyn menangis. Tapi ia tidak bicara, tidak bertanya. Hanya membiarkan Evelyn menangis, sambil menunggu momen yang tepat untuk bicara. Mobil terus melaju, dan Evelyn akhirnya menyeka pipinya. "Maaf, aku tidak bermaksud menangis," katanya pelan. "Aku hanya belum bisa menerima mama bisa sedekat itu dengan keluarga barunya." Raka menoleh sedikit, matanya lembut tapi dalam. Evelyn melanjutkan, suaranya pecah. "Aku bahagia melihat mama bahagia, tapi aku juga sedih. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang ayahku bangun." Ia menggigit bibir, menahan isakan. "Itu rumah yang papa bangun dengan cintanya, dan sekarang dipenuhi orang lain, yang bahkan dulu sering membuatku merasa tidak punya tempat di rumahku sendiri." Air mata Evelyn jatuh lagi. Raka mengepalkan tangan menahan diri agar tidak marah pada siapapun di rumah itu. Dan ketika Om Niko bilang, ia akan mengelola Marvin Group lagi, Evelyn menahan napas. "Aku takut dia akan menghancurkan semuanya untuk kedua kalinya. Dan semua akan berakhir. Papaku selalu bekerja keras untuk membangun itu." Evelyn menunduk, memeluk dirinya sendiri. "Aku harusnya lebih kuat, tapi aku merasa sendirian sekali." Hening panjang. Lalu Raka berbicara pelan, berat, penuh makna. "Velin." Suara itu membuat Evelyn menoleh. Panggilan itu mengingatkannya pada sang papa, yang selalu memanggilnya begitu dengan penuh cinta. Raka menatapnya dengan tatapan yang begitu kuat, begitu protektif, hingga Evelyn tidak bisa mengalihkan mata. Mulai hari ini, Raka mendekat sedikit. Cahaya lampu jalan memantul di matanya yang intens. "Kau tidak sendirian lagi." Evelyn terdiam. "Napasku tertahan." Raka melanjutkan. Suaranya rendah dan sangat mantap. "Rumah itu mungkin sudah bukan milikmu. Keluarga barumu mungkin tidak pernah sepenuhnya menerimamu. Tapi aku di sini." Tangannya terulur, menggenggam tangan Evelyn dengan lembut namun kokoh. "Aku di sini, Evelyn. Aku berdiri di pihakmu. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjatuhkanmu selama aku hidup." Evelyn menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Raka mendekat sedikit lagi, bukan untuk mencium, tapi untuk menatapnya tepat di hati. "Kau tidak perlu takut pada Niko. Tidak perlu takut pada yang lain. Selama aku adalah investor utama Marvin Group, aku tidak akan membiarkan satu jari pun menyentuh warisan ayahmu." Evelyn menangis lagi lebih kencang, tapi bukan sedih. Lebih seperti lega. Seperti beban bertahun-tahun jatuh dari pundaknya. Raka mengusap pipinya perlahan. Sentuhannya lembut, pelan, seperti menyentuh sesuatu yang berharga. "Ayahmu membangun itu dengan cinta. Dan kalau kau ingin melindunginya, kau tidak perlu melakukannya sendiri." Evelyn memejamkan mata. "Aku akan membantumu. Sampai kapanpun." Evelyn membuka mata, menatap Raka. Dan dalam momen itu, ia benar-benar melihat pria yang berdiri untuknya, pria yang memahaminya, pria yang ingin melindunginya tanpa syarat. Tangannya meremas tangan Raka balik. "Terima kasih." Raka menarik Evelyn ke dalam pelukan, hati-hati, lembut, tidak memaksa. Pelukan itu menenangkan seperti selimut hangat di tengah badai. "Menangislah kalau itu membuatmu lega. Tapi setelah itu, bangkitlah bersamaku." Evelyn menenggelamkan wajahnya di dada Raka. Pelukan itu terasa seperti rumah yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Evelyn tidak takut melihat masa depan. Karena di sana ada Raka.